Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang pengertian narasi, ciri-ciri narasi, dan jenis-jenis dari teks narasi. Untuk itu, di video kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks fantasi atau narasi. Di sini, Ibu mengambil kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Di sini, anak-anak dapat menjelaskan struktur teks fantasi atau narasi dan juga dapat menjelaskan ciri kebahasaan dari teks narasi. Berikutnya yaitu apa saja sih struktur dari teks narasi? Yang pertama yaitu ada orientasi, di mana pengarang memberikan pengenalan tentang tema, penokohan, dan sedikit alur cerita kepada para pembaca. Biasanya, teks narasi ini terdapat pada awal paragraf. Yang kedua yaitu komplikasi, bagian yang terjadi permasalahan dimulai dari awal hingga menuju puncak masalah. Terdapat pada paragraf kedua. Selanjutnya yaitu nomor 3, ada resolusi. Bagian ini merupakan penyelesaian dan permasalahan atau konflik yang sedang terjadi. Resolusi merupakan bagian penentu yang mengarah pada ending. Biasanya, resolusi terletak pada paragraf ketiga. Yang keempat yaitu ada koda atau ending. Bagian ini merupakan penutup cerita fantasi. Ending dibedakan menjadi dua, yakni happy ending dan sad ending. Biasanya terletak pada akhir paragraf. Selanjutnya, ada contoh narasi dari teks narasi kisah seorang penjual koran. Di sini, anak-anak dapat membacanya pada buku LKS Bahasa Indonesia halaman 22. Selanjutnya yaitu ada ciri kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Jadi, di dalam sebuah teks narasi, nama orang digunakan sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, Benny melakukan hal yang sangat baik. Jadi, nama orang di dalam teks narasi adalah Benny. Yang kedua yaitu penggunaan kata mencerap panca indera dalam deskripsi latar, tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat bisa pada rumah, hutan, dan pegunungan. Latar waktu yaitu pagi hari, siang hari, dan sore hari. Latar suasana yaitu bisa sedih, bisa senang. Selanjutnya yaitu menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Contohnya, monster itu berkaki 4. Monster di sini diibaratkan sebagai hewan yang memiliki kaki 4. Hewan di sini hewan yang sangat menakutkan seperti harimau dan beruang. Selanjutnya yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Kata sambung di sini menggunakan akhirnya Raja Zahab berkuasa kembali di kerajaan Saturnus. 3 tahun yang lalu, gunung itu memuntahkan lahar dingin. Sebelum alien itu datang, langit mendung. Berikutnya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Jadi, contoh di sini, Ibu ambil nomor 2. Di tengah pesta, datanglah preman-preman itu. Nah, di sini terkejutnya adalah pada saat pesta dimulai, datanglah preman-preman itu. Yang keenam,
Penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita. Contoh, berlarilah Natako, monster itu mengejarmu. Teriak ninja Kusuke dengan kecemasan. Natako pun berlari sekuat tenaganya. Terima kasih. Semoga video yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan menggunakan masker saat hendak bepergian. Jangan lupa melakukan jaga jarak, jangan melakukan kerumunan. Jika ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.